nggak absah kalau kita berbisnis nggak ngomongin trik-triknya nih Jis. Ya, Nah ini kita khususkan ke trik bisnis jasa supaya konsumen itu puas, nggak banyak komplain gitu. Gimana Nah, ini Jis caranya Jis triknya? bidang kita banget nih jasa nih. Iya. Jadi di bisnis jasa itu sebelum kita mengerjakan proyeknya, kita harus deal-dealan dulu sama konsumen tentang cara ngerjainnya. Oke. Nah, biar nggak banyak komplain itu caranya begitu. Oh, yang pertama itu adalah dealkan cara kerja. Bukan yang pertama, memang satu-satunya. Oh gitu. Trik utama. Trik utama ini. Trik utama, oke. Yaitu dealkan dulu cara kerjanya gimana gitu. Oke. Nah, dalam artian cara kerja ini adalah memuat misalkan yang dikerjain apa aja nih. Contoh, kita mau bikin logo. Ada bonusnya nggak nih? Misalkan bonus desain kartu nama, bonus desain misalkan apa ya? Spanduk misalkan. Nah, itu harus didirikan dulu tuh. Gak boleh nambah ya Bu, misalkan gak boleh nambah ya Pak, Mas gitu. Karena kita cuman dealnya ini gitu. Karena kadang konsumen misalkan ketika ngorder tiba-tiba Mas mau bonusin ini dong, itu di tengah-tengah tuh. Oke. Gitu. Oke. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Untuk mengantisipasi. Kalau misalkan kitanya lagi kosong, lagi baik hati moodnya gitu ya. Terus lagi nggak terlalu sibuk lah. Ya kita bisa tuh. Oh ya udah boleh bonusin apa misalkan. Tapi kalau lagi sibuk itu wah udah nggak bisa tuh. Kita terusan ngerjain satu project itu gitu. Karena udah waktunya kerjain project lain misalkan. Ya, udah waktunya ganti project gitu ya. Iya, gitu. Oke. Kita harus deal-dealan dulu yang dikerjain apa nih. Nah, terus misalkan kalau ada revisinya berapa kali nih gitu. Misalkan nih kita kelupaan deh nggak ngasih tahu ke klien. Itu gimana Jis? Dan di tengah jalan ternyata mereka minta, apa yang harus kita lakukan gitu? Kan kita lupa tuh tadi nggak ngasih Ya cara gawat kerja. kalau nggak ngasih tahu. Kalau kita nggak ngasih tahu cara kerjanya dulu. Nah, di tengah jalan itu konsumen pasti misalkan revisi lah. Mas saya nggak suka nih desainnya, pengen ganti, pengen nambah ini. Oke, Mas masih nggak suka, nambah lagi. Terus bisa mungkin 1 bulan ngerjain project itu terus gitu. Iya. Dan gak worth it kalau 1 bulan ngerjain itu terus. Kalau di kita kan dibatasi 3 hari ya. Ya. Kalau misalkan lupa nih, jadi kita harus nerima konsekuensi yang terus menerus itu, atau kita tekankan Bu Ya tidak terima itu mah, itu kesalahan kita, nggak ada perjanjian di awal. harus terima gitu ya. Harus terima konsekuensi itu. kita itu mah Konsekuensi kita. Oke. Salah sendiri nggak disebutin di awal gitu. Ini juga berlaku untuk jasa lain. Misalkan jasa bikin website misalkan. Menunya ada menu yang bisa dikliknya linknya misalkan ada 10. 10 menu halaman website. Mas saya pengen nambah dong 12 gitu misalkan. Lah nggak bisa Mas. Kok nggak bisa? Misalkan emang di awal ada perjanjiannya gitu. Kan gitu. Akhirnya jadi ribut gitu. Iya. Karena nggak dikasih tahu ya. Ya nggak dikasih tahu. Anda nggak ngasih tahu, artinya kan boleh gitu kan. Iya. Nggak harus nambah uang lagi gitu Iya, kan. benar gitu. Atau misalkan bisnis jasa apa ya, membangun rumah misalkan. Mas siapa yang ingin jadi 2 tingkat deh, tadinya 1 tingkat misalkan. Iya. Lah kok jadi 2 tingkat gitu. Iya. Gak bisa Bu, kan udah perjanjiannya segini gitu. Ya ini kalau kata teman-teman yang bisnis di kontraktor itu, klien tuh suka gini. Oke, awal udah deal, spesifikasi gini, tiba-tiba pas di tengah jalan, keramiknya pengen yang model ini. Iya, jangan yang ini dong gitu. Padahal itu naik kelas tuh keramiknya. Iya, jadi rugi kan. Jadi apa namanya? Gimana sih ini kan udah di deal kan gitu. Iya. Sedangkan kitanya nggak ngasih tahu ketika sudah deal nggak bisa revisi ya. Kalau revisi berarti harus Tambah biaya. gitu. Iya itu. Jadi harus sedetail mungkin kita ngerjainnya, cara ngerjainnya itu gimana. Bahkan ditulis mulai dari bahan-bahannya. Kalau misalkan tadi berkaitan dengan misalkan keramik misalkan. Mau masang keramiknya yang mana gitu. Dealkan dulu nih gitu. Jangan sampai di tengah jalan ganti, wah repot udah dibeli keramiknya lagi gitu. Iya.
Dan kalau kita tadi ya, kalau menurut kamu kalau kita bikin kesalahan nggak ngasih tahu ya udah konsekuensinya itu terima aja. Terima aja. Daripada bisnis kita jadi jelek gitu ya. Ya. Nah makanya daripada kita konsekuensi ya kayak gitu dapat apa daripada kita nanti di semena-mena oleh klien gitu ya. Ya kita dari awal harus ngasih tahu cara ngerjainnya gini gitu. Iya, ini mah satu tapi sangat vital ya. Sangat vital, bener. Termasuk ini kalau zaman sekarang lebih upgrade lagi. Apa tuh? Ya, termasuk di dalamnya ada pas respon, jadwal pas respon. Ditulis jadwal pas respon, jadwal libur. Misalkan Sabtu Minggu nggak bisa nih kontak kita, misalkan libur dulu, misalkan. Artinya tadinya mendetilkan sedetil mungkin hal-hal perjanjian di awalnya gitu ya. Ya, nah dulu nggak sedetail itu dulu. Sekarang ternyata upgrade lagi, lebih detail lagi gitu. Sampai di jadwal-jadwal itu, jadwal-jadwal kita respon gitu. Terus ada misalkan kalau proyeknya sangat berat nih ya. Misalkan proyek dalam waktu 3 bulan misalkan. Ada laporan nih tiap minggu misalkan. Kita harus ditulis juga tuh. 1 minggu sekali di hari Jumat misalkan kita laporan progresnya berapa persen. Udah ngerjain apa aja. Itu harus ditulis juga, harus didealkan juga tuh. Nah itu ya teman-teman ya, kalau misalkan trik teman-teman mau bikin bisnis jasa, itu trik yang harus benar-benar teman-teman terapkan. Di awal itu fatal kalau nggak sampai menerapkan trik ini ya. Ya, nah si deal-dealan ini itu ditulis dalam perjanjian biasanya. Nah namanya adalah kalau dulu service agreement. Jadi perjanjian jasa lah. Sekarang jadi upgrade lagi, service level agreement, gimana lebih detail tadi. Bahkan di jadwal pas respon, jadwal kita laporan itu udah tertulis gitu. Iya. Nah, jadi kalau udah terjelas tertulis, ini cara ngerjainnya seperti ini, di dokumennya ada aturannya. Nah, kalau misalkan dia nanti rewel ya ada di situ gitu. Iya. Lihat lagi Bu dokumennya, lihat lagi Pak dokumennya. Udah kita kirim gitu ya. Baik itu PDF atau mungkin cetaknya gitu ya. Ya. Gitu teman-teman. Itu menghindari kekacauan kerja ya. Ya kekacauan kerja bener. Menghindari kekacauan kerja. Kayak gitu kalau enggak ya kita babak belur tuh. Iya bener. Dibantai klien. Dibantai klien. Hancur habis pokoknya. Dimarahin iya. Kerjaan molor iya gitu ya. Itu bener. Secara finansial jadi rugi iya gitu kan. Iya. Nah biasanya sih ini juga menyelamatkan klien. Jadi buat teman-teman yang mau order jasa kemanapun nih. Harusnya sih dipintai di awal. Ini cara ngerjain gimana gitu. Karena banyak juga jasa yang misalkan 1 bulan jadi taunya 3 bulan. Iya gitu. Iya benar. Ibaratnya mereka enggak mendetailkan cara kerjanya, kita jadi wah bisa nih begini, bisa nih begitu gitu ya. Jadi di bayangan kita itu ya. Taunya Mas tolong begini enggak bisa. Oh kok kan enggak ada gitu kan. Kita jadi kesal juga sebab klien kan gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Oke masih ada Jis terkait dengan trik ini? Ada nih, ada lagi. Apa nih? Tapi ini agak sedikit berbeda. Ini untuk meyakinkan klien. Nah kliennya itu akan yakin order ke bisnis jasa kita kalau misalkan kitanya secara penampilan bagus. Dalam artian ada desain logonya, terus ada tampilan subscription-nya bagus gitu ya. Karya-karyanya bagus. Nah, brandingnya bagus lah. Selain itu, klien juga akan jadi percaya kalau misalkan kita udah daftar merek. Jadi bisnis jasa juga harus daftar merek. Benar. Ya. Ketika di searching di DJKI bisnis kita muncul dan lolos di daftar. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis jasa, teman-teman harus siapkan brandingnya, logonya gitu ya, terus company profilnya buat nanti tender-tenderan atau penawaran gitu. Terus juga jangan lupa daftar merek. Iya. Buat yang mau order desain dan daftar merek bisa ke Kebun Desain nih. Iya.
Apalagi Kebun Desain branding soal ini udah bagus banget. Makanya banyak yang order ke kita ya. Iya. Silahkan order aja, langsung hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.